Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Isabila, nomor induk mahasiswa 0535355677 dari Prodi Akuntansi UPBJJ Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Melisa MPD selaku tutor, izinkan saya membuat video singkat untuk memenuhi tugas tutorial pertama di sesi ketiga mata kuliah Pancasila, kode mata kuliah MKWN 4110 kelas 467. Fokus materi yang akan saya paparkan adalah mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilainya. NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tapi anggota konstituan terhasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Yang kedua adalah masa Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, tetapi tidak didukung dari rakyat Indonesia, dengan tujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Konstitusi ini diberlakukan untuk menggantikan UUD 1945 yang berlaku di negara bagian Republik Indonesia. Konstitusi RIS menetapkan bentuk negara serikat yang terdiri dari 16 negara bagian dan menetapkan sifat pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dalam pemerintahan diberlakukan kabinet parlementer, yang dimana para menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Yang ketiga adalah demokrasi terpimpin, yang dimana Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yakni 5 Juli 1959 dikeluarkan akibat ketidakstabilan pemerintah pada masa itu, yang dimana politik saling bersaing, berebut kepentingan, dan ingin menang sendiri. Penerapan demokrasi ini kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan sebelumnya, yaitu tegaknya sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Presiden justru bertindak sebagai seorang diktator, bahkan hampir menguasai semua sektor. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin bukanlah Pancasila, melainkan pemimpin itu sendiri. Pelaksanaan demokrasi justru menyimpang dari definisi yang sebenarnya. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan ambisi sang pemimpin, bukan didasarkan pada keinginan luhur bangsa. Yang keempat adalah masa Orde Baru. 3 tuntutan rakyat pada 12 Januari 1966 hingga puncak demonstrasi terjadi pada 11 Maret 1966, di mana para mahasiswa menggencangkan demonstrasi di depan Istana Negara. Presiden Soekarno pun menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan tersebut yang diberi nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Selanjutnya lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI kedua pada 27 Maret 1968. Pada 16 Agustus 1982, pemerintah mengharuskan organisasi politik maupun organisasi massa untuk mengadopsi asas tunggal Pancasila dan harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila dimodifikasi dengan tambahan Eka Prasetya Pancakarsa yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga pembentukan moralitas individu. Yang kelima adalah masa reformasi, di mana mundurnya Presiden Soeharto yang dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini pun memberikan kesempatan sekali lagi untuk melaksanakan Pancasila sebagaimana aslinya. Pada akhir 2009, MPR RI melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hingga pada tahun 2017, muncul Lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berupaya untuk melakukan pemantapan dan pembelajaran Pancasila. Demikian video singkat saya atas materi di tugas tutorial pertama di sesi ketiga mata kuliah Pancasila. Kepada yang terhormat Ibu Melisa MPD selaku tutor, mohon bimbingan dan arahannya apabila diperlukan perbaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.